Di setiap senja, ada cerita yang belum selesai diceritakan. Selamat datang di Cerita Senja. Cerita Senja. Suara-suara hati yang tenggelam di balik cahaya sore. Gadis berseragam sekolah duduk di halte, menunduk. Ia berjalan sendiri di trotoar kota. Lampu-lampu redup. Bayi menangis dalam pelukannya di malam yang sepi. Tangisan tanpa suara di balik jendela kamar hotel. Aku nggak akan bunuh diri. Tapi aku juga nggak tahu apakah hidup ini bisa disebut hidup. Kadang, kita nggak kembali bukan karena nggak bisa. Tapi karena kita nggak tahu apakah tempat itu masih mengenal kita. Tonton kisah lengkapnya di channel Cerita Senja. Karena setiap luka punya senjanya sendiri. Ia duduk di bangku kayu dekat gerbang sekolah yang catnya sudah lapuk. Sore hari menggantung di langit. Berwarna oranye tua seperti teh basi. Angin meniup rambutnya yang belum sempat dikuncir. Di pangkuannya, roti isi yang belum disentuh. Ia tidak lapar. Ia hanya duduk. Menunggu. Namanya Dara. Umurnya 17. Anak tunggal dari ibu yang menjual sayur di pasar dan ayah yang sudah tak pulang sejak ia kelas 3 SD. Ia tidak membenci hidup. Ia hanya tidak mengerti harus kemana ia bawa semua rasa yang menumpuk di dadanya seperti pakaian kotor yang tak pernah sempat dicuci. Hari itu seperti hari-hari lain. Sampai Rian datang. "Ngapain bengong di sini?" Tanyanya sambil menjulurkan rokok yang masih utuh ke arah Dara. Dara tidak menjawab. Ia hanya menatap rokok itu. Lalu menatap mata Rian. Mata yang dulu ia kira bisa dipercaya. "Lo masih marah?" tanya Rian. Nadanya ringan, seperti tak ada yang pernah terjadi. "Aku hamil," kata Dara pelan. Seperti berbisik pada dirinya sendiri. Rian tertawa. Pendek. Serius?" Ia mengangguk. "Ya udah, nanti gue cari duit. Santai aja," katanya sambil duduk di sebelahnya. Tapi uang itu tak pernah datang. Begitu juga Rian. Hari-hari setelah itu tak lagi seperti sebelumnya. Dara mulai bolos. Di rumah, ibunya marah-marah. Tapi tak pernah menanyakan kenapa. Hanya teriak soal uang sekolah, soal beras yang habis, soal listrik yang nyaris dicabut. Ia muntah hampir tiap pagi. Kadang sembunyi di kamar mandi sekolah. Kadang di selokan belakang rumah. Perutnya mulai mengeras. Tapi ia masih terus memeluk tubuhnya sendiri di malam hari, berharap waktu bisa mundur. Ia pernah duduk di depan klinik bidan, menunggu sampai semua pasien pulang. Lalu masuk. Tapi saat bidan itu menatapnya, ia hanya menggeleng dan pergi. Ia takut. Tapi ia lebih takut pada ibunya. Pada tetangga. Pada guru-gurunya. Pada dirinya sendiri. Hingga suatu malam, ketika ibunya tertidur, ia menulis sepucuk surat. "Ma, aku harus pergi. Aku nggak bisa jadi anak yang Mama harapkan. Maafin aku. Jangan cari aku. Aku nggak akan bunuh diri. Tapi aku juga nggak tahu apakah hidup ini bisa disebut hidup." Dara pergi ke kota. Kota yang besar dan dingin, walau penuh cahaya. Ia tidur di halte selama seminggu. Lalu bertemu Dini. Perempuan 20-an dengan rambut dicat merah dan make up yang tebal. Dini menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan. Dara tak banyak bertanya. Ia lelah. Pekerjaannya adalah duduk di lounge hotel dan tersenyum. Kadang ada laki-laki tua yang menyapa. Kadang muda. Semua bicara manis di awal. Semua menyelipkan uang di akhir. Pertama kali ia menangis sepanjang malam. Tapi tidak ada yang mendengar. Dini hanya menepuk bahunya dan berkata, "Lama-lama juga biasa." Dan memang, lama-lama Dara tidak lagi menangis. Tidak lagi mual. Tidak lagi berharap. Tiap malam ia menatap cermin di kamar hotel. Menatap wajahnya sendiri. Wajah yang dulu bersih,
Kini penuh bedak dan maskara. Bibir merah yang selalu pecah-pecah. Mata yang tampak tua. Ia pernah mencoba menulis surat lagi. Tapi tidak pernah selesai. Tidak ada kata yang cukup. Suatu malam, ia bertemu pria yang berbeda. Namanya Aldi. Ia tidak tua. Tidak menjijikan. Ia hanya bicara lama dan tidak menyentuhnya sama sekali. "Kenapa kamu mau kerja begini?" tanya Aldi. Dara mengangkat bahu. "Karena ini satu-satunya yang aku bisa." "Kamu bisa lebih dari ini," kata Aldi. Tapi suaranya seperti omong kosong. Mereka bertemu beberapa kali lagi. Tanpa seks. Tanpa uang. Dara mulai percaya. Tapi juga takut. Suatu malam, Aldi mengajaknya pergi. Keluar dari kota itu. Dari kamar itu. Dari dunia itu. "Aku bisa bantu kamu mulai lagi," katanya. "Mulai dari mana?" tanya Dara. "Aku udah terlalu rusak." Aldi menatapnya. "Lama. Kalau kamu rusak, dunia ini udah lama hancur." Tapi Dara tidak ikut pergi. Ia duduk lama di jendela, menatap lampu jalan. Lalu kembali ke kasur. Menangis pelan. Karena ia tahu, tak semua orang bisa kembali. Suatu pagi, ia kembali ke rumah ibunya. Setelah 2 tahun, dengan bayi laki-laki di pelukannya, ibunya membuka pintu dan terdiam. "Lama." "Namanya Raka," kata Dara. Suaranya serak. Ibunya menangis. Tapi tidak bicara apa-apa. Mereka hanya berdiri di ambang pintu. Seperti dua patung yang tak tahu apakah ini awal atau akhir. Dara tidak tahu apakah ia akan tinggal. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba hidup. Bukan hanya bertahan. Dan ketika sore turun, ia duduk lagi di bangku dekat gerbang. Raka tertidur di gendongannya. Langit berwarna oranye. Seperti teh basi. Tapi juga seperti harapan. Karena kadang, hidup bukan tentang melupakan luka. Tapi tentang menerima bahwa luka itu ada. Dan tetap melangkah.